Hai, apa kabar lur? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan review film tentang salah satu kejahatan perang yang lebih mengerikan dari sebuah senjata itu sendiri. Film dengan judul The Seasoning House ini akan membuat siapapun yang menonton akan dibuat kesal dan dibuat sesak nafas. Film ini menceritakan kisah seorang perempuan muda yang terjebak di dalam rumah prostitusi untuk melayani para tentara yang butuh hiburan. Namun beruntungnya dia ditugaskan bukan untuk melayani para tentara yang datang berkunjung. Tugasnya membersihkan dan merawat para wanita-wanita yang ada di sana. Dia adalah Angel, seorang perempuan muda yang bisu. Angel bisa terjebak di sana karena tertangkap oleh para tentara yang sedang menjarah rumah dan mengambil beberapa barang termasuk wanita muda yang bisa dimanfaatkan. Hari itu, dia sudah diperingatkan sama ibunya untuk segera bersembunyi di dalam lemari. Namun sayang, dia ketahuan. Lalu dia dibawa keluar. Di sana dia melihat banyak keluarga yang dibantai tanpa ampun. Dia juga melihat ibunya sedang menjaga saudaranya Angel sambil mengancam salah satu tentara yang ada di sana. Melihat itu, salah satu jenderal tentara tersebut datang dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak ibunya Angel. Ibunya Angel tertembak dan tersungkur di tanah. Lalu para tentara itu mengambil saudara Angel untuk dijadikan sapi perah. Angel yang melihat itu menangis namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Angel dan beberapa wanita lainnya dibawa ke rumah hiburan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Victor. Victor lalu menjelaskan pada mereka untuk tidak berbuat macam-macam di sana. Dia akan melindungi para wanita itu jika mereka mematuhi setiap perintahnya. Jika salah satu ada di antara mereka yang mencoba untuk kabur, dia tidak segan-segan untuk menghabisinya. Setelah itu, para wanita disuruh untuk masuk ke kamar mereka masing-masing, namun tidak bagi Angel. Tampaknya, Victor melihat sesuatu yang spesial dari Angel, jadi dia memberikan tugas khusus padanya. Angel hanya melayani Victor dan merawat para gadis-gadis. Sebelum memulai pekerjaannya, para gadis diberikan obat penenang berupa suntikan yang diberikan Angel, supaya mereka tidak berontak saat bermain. Namun mereka tidak tahu dampak yang diberikan akibat suntikan tersebut. Mereka jadi ketergantungan. Jika mereka tidak mendapatkan suntikan tersebut, gadis-gadis itu akan melukai dirinya sendiri, bahkan beberapa ada yang meninggal. Tidak sedikit gadis-gadis tersebut minta tolong pada Angel. Namun Angel tidak mengerti apa yang mereka katakan. Hingga salah satu gadis mengatakan terima kasih dan sampai jumpa menggunakan bahasa isyarat pada Angel. Melihat itu Angel terkejut karena salah satu di antara mereka ada yang bisa berkomunikasi dengannya. Wanita itu bernama Violeta. Dia menyadari kalau Angel adalah seorang yang bisu. Karena setiap diajak bicara Angel selalu diam. Akhirnya Angel sering pergi ke kamar Violeta hanya ingin sekedar mengobrol. Violeta bisa menggunakan bahasa isyarat dari ayahnya. Namun sayang, ayahnya meninggal karena berusaha menghentikan tentara yang mencoba mengambil Violeta. Saat lagi asik-asik ngobrol, Angel bisa merasakan kalau seseorang akan datang dengan meletakkan telapak tangannya di lantai. Dia juga berjanji pada Violeta kalau dirinya akan kembali lagi. Saat di kamar, Angel teringat masa-masa dulu bersama saudaranya. Angel pernah bilang padanya kalau dia menginginkan ayahnya pergi menjauh karena hampir setiap hari ayahnya bertengkar dengan ibunya. Namun saudara mencoba memberikan pengertian pada Angel. Karena Angel berjanji menemui Violeta lagi, malam itu dia memutuskan kembali ke sana melalui ventilasi kecil di dinding. Ventilasi itu bisa menuju banyak akses termasuk kamar Violeta dan kamar lainnya. Sampai di kamar Violeta, Angel memberikan sepotong coklat untuk dimakan bersama. Angel senang karena kini dia punya teman yang bisa diajak berkomunikasi. Mereka saling menanyakan keadaan keluarga masing-masing. Violeta juga senang akhirnya ada seseorang yang bisa diajak bicara. Dia juga menyukai kalung yang dikenakan Angel. Angel mengatakan kalau kalung itu pemberian dari ibunya. Ibunya percaya kalau kalung itu bisa melindunginya dari apapun. Tapi lagi-lagi Angel harus kembali karena dia mendengar seseorang sedang berjalan menuju kamar Violeta. Seorang pria besar yang menjadi anak buah Victor, Dimitri. Esoknya mereka kedatangan tamu yang ingin bersenang-senang di rumah itu. Hampir semua perempuan melayani tamu yang datang, termasuk Violeta. Angel diam-diam masuk ventilasi dan melihat Violeta digasak sama orang asing. Dia tidak tega melihat Violeta dihajar habis-habisan oleh pria tersebut. Setelah semua tamu pergi, Angel buru-buru mendatangi Violeta yang tampak kecapean. Badannya penuh luka-luka dan memar akibat permantapan secara kasar. Victor juga berada di sana karena melihat Violeta terus-menerus merintih kesakitan. Akhirnya dia memanggil seorang dokter langganannya dan memeriksakan keadaan Violeta. Si dokter mengatakan pada Violeta kalau dirinya akan baik-baik saja. Hanya mengalami memar-memar dan akan sembuh setelah minum obat darinya. Namun pada kenyataannya tidak. Dia mengatakan pada Victor kalau Violeta mengalami pendarahan dan sobekan yang cukup parah. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, mereka akan kehilangan Violeta. Tapi Victor menolak dan yakin kalau Violeta akan sembuh dengan obat yang diberikan si dokter.
Lalu dia menyuruh si dokter untuk segera pergi dan mengambil bayarannya berupa gratis memilih wanita mana yang ia sukai di sana. Kehadiran Angel di sana tampaknya membuat Victor berubah dalam beberapa tahun belakang. Victor yang dulunya kejam terhadap perempuan dan tak mengenal ampun, kini dia justru sebaliknya. Dia merasakan perasaan yang berbeda jika dekat dengan Angel. Dengan kata lain, dia mencintainya. Bahkan dia memberikan sebuah kunci yang bisa membuka pintu manapun di rumah itu, termasuk pintu keluar. Karena Victor yakin kalau Angel tidak akan berani kabur dari sana. Angel terkejut saat Victor memberikan kunci itu. Dia pun langsung menerimanya, sebagai gantinya dia harus mau dicocok tanam sama Victor. Esok paginya Angel kembali mendatangi Violeta yang tampak menangis. Dia tahu kalau seorang pria akan memakainya. Karena ikut merasakan kesedihan Violeta, Angel memberikan kalung keberuntungannya padanya, berharap dia bisa selamat atas apa yang terjadi padanya. Lalu Victor datang dan menyuruh Angel untuk segera menyuntikkan obat penenang pada Violeta. Namun dia sengaja menyembunyikan itu di kantongnya, seolah-olah dia sudah melakukan pekerjaannya. Hingga akhirnya, para tamu tersebut datang yang ternyata adalah Goran, orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya Angel. Dia membawa beberapa anak buahnya untuk bersenang-senang di sana, namun tidak baginya. Dia ingin berbicara pada Victor mengenai hal serius. Goran mendapat laporan kalau Victor berusaha korupsi uang yang ia peroleh dari hasil rumah tersebut. Padahal, Goran yang berusaha membuat usaha ilegal itu masih berjalan hingga kini. Goran merasa kalau Victor berusaha berkhianat padanya. Karena perkataan Goran, Victor tampak tersinggung. Ia pun lalu disuruh keluar dari ruangan. Sementara Angel melihat Violeta yang digasak kembali oleh salah satu anak buah Goran yang paling beringas. Saat ada kesempatan, diam-diam Angel masuk ke dalam kamar Violeta dan menusukkan pisau ke anak buah Goran tersebut. Mereka akhirnya saling berkelahi. Untungnya anak buah Goran sudah banyak kehilangan darah yang membuat dirinya tidak bisa bangkit kembali. Saat itu juga, Angel melihat Violeta sudah tak bernyawa sambil memegang kalung milik Angel. Karena keributan itu, Goran dan anak buahnya curiga hingga mendobrak pintu. Mereka melihat salah satu anggotanya sudah terkapar. Dia memanggil Victor sambil bertanya siapa pelakunya. Goran melihat-lihat sekitar hingga akhirnya dia sadar kalau Angel lah yang melakukan itu. Karena hanya dia yang bisa bebas berkeliaran di sana. Goran memerintahkan anak buahnya dan Victor untuk mencari dan menghabisi Angel. Saat itu Angel diam-diam mencoba keluar dari rumah tersebut. Namun aksinya gagal karena ketahuan Victor. Alhasil dia masuk kembali ke dalam ventilasi. Angel keluar di salah satu kamar, namun dia ketahuan sama Dimitri dan dihajar. Namun Angel berhasil melumpuhkannya dengan suntikan berisi obat penenang yang ia sembunyikan. Setelah itu dia berusaha masuk kembali ke dalam ventilasi, namun kakinya sempat ditarik sama Goran. Untungnya, Angel berhasil melepaskan diri dengan menendang wajah Goran. Kesalahan hal itu, dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk masuk ke dalam ventilasi dan menghabisinya. Tapi gagal, anak buahnya juga koit di tangan Angel. Sampai akhirnya mereka menggunakan bom asap supaya Angel bisa keluar. Saat berpencar, Victor menembak salah satu anak buah Goran dan berbohong kalau Angel lah pelakunya. Lalu, Goran menyadari Angel keluar lewat jendela. Dia mencoba menembaknya, namun Angel berhasil kabur ke dalam hutan. Mereka berpencar untuk mencari Angel. Hingga akhirnya Victor berhasil menemukan Angel dan mencoba menenangkannya. Dia berbohong kalau tidak akan menyakitinya. Victor langsung menggampar Angel dan menyekapnya. Bersamaan dengan itu, Goran dan anak buahnya muncul. Di sini Victor meminta Goran untuk tidak memecatnya dari pekerjaan. Dia bersedia untuk bagi hasil setengahnya dengan Goran. Saat ada kesempatan, Angel menancapkan pisau ke kaki Victor yang membuat Victor refleks dan menembakkan ke arah anak buah Goran yang tidak lain adalah saudaranya. Goran marah dan menembak Victor. Sementara Angel melarikan diri hingga dia menemukan sebuah rumah dan minta tolong. Dia mendapat perawatan sampai diberikan baju baru. Namun saat terbangun dia melihat kalau rumah itu adalah rumah salah satu anak buah Goran. Angel kembali berkelahi dengan penghuni rumah itu dan lagi-lagi Angel berhasil selamat dan kabur. Namun saat kabur, Goran melihatnya dan mengejarnya sampai ke sebuah pabrik. Angel minta tolong dengan para pekerja di sana, namun pekerja tersebut takut saat melihat Goran. Angel kembali main kejar-kejaran dengannya. Dia masuk ke dalam sebuah mesin hingga akhirnya Goran ikutan masuk. Tapi sayangnya, Goran terjepit di salah satu tikungan yang membuatnya tidak bisa maju ataupun mundur. Menyadari hal itu, Angel tersenyum dan meninggalkan Goran dengan mulut yang tersumpal. Angel kembali menemukan rumah dan meminta tolong padanya. Tapi ternyata rumah itu adalah rumah milik dokter yang bekerja sama dengan Victor. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film This Is Shining House. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan dan sampai jumpa.